Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part ke-39 Spirits Was So Afraid, yang mana pada part kali ini akan menceritakan alasan sebenarnya mengapa ibunya Chuyun dikurung di lembah Losi. Wah, kira-kira apa ya alasannya? Oke, sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan di komen sebanyak-banyaknya sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Di sini, Liu Mengyan tidak mengenali orang yang ada di depannya ya. Lalu setelah melihat keadaan ibunya seperti itu, Chuyun pun langsung menggunakan kekuatannya untuk memblokir kekuatan spiritual yang ada di tempat itu. Dan kemudian Chuyun pun bersujud dan terlihat sangat sedih dan mengatakan telah menjadi anak yang tidak berbakti karena membuat ibunya sangat menderita seperti ini. Dan mendengar kata ibu, Liu Mengyan pun terkejut. Melanjutkan part sebelumnya, setelah akhirnya Chuyun bertemu kembali dengan ibunya, di sini Liu Mengyan sangatlah terkejut karena melihat sosok yang ada di depan matanya adalah anak semata wayangnya. Ia tidak menyangka sekaligus sangat terharu karena setelah 18 tahun berlalu, Liu Mengyan akhirnya bisa bertemu kembali dengan anaknya. Namun di saat Liu Mengyan ingin memeluk Chuyun, tiba-tiba dia kesakitan karena ada sebuah rantai yang mengikat di tubuhnya. Melihat itu, Chuyun pun bergegas membantu ibunya dengan berniat menghancurkan rantai tersebut. Tapi tidak disangka rantai itu bukanlah rantai biasa, dan serangan Chuyun tidak bisa menggores sedikit pun rantai itu. Liu Mengyan kemudian menjelaskan kalau rantai itu adalah sebuah segel batu yang terbuat dari sebuah batu meteorit, yang mana batu itu sangatlah kuat dan hanya praktisi di ranah nirvana yang bisa menghancurkannya. Di sini, setelah mendengar hal itu, hati Chuyun merasa sangat sakit karena segel batu itu ternyata sudah tertanam langsung di dalam tubuh ibunya. Yang artinya, jika ada yang menyerang segel batu itu secara paksa, maka ibunya Chuyun akan merasakan dampaknya juga, dan bahkan tubuhnya juga bisa ikut hancur begitu saja. Selain itu, Chuyun juga melihat sebuah kabut yang ada di dekat ibunya. Kabut itu ternyata adalah sebuah racun yang diberikan oleh Fan Wuji atau Master Pavilion. Chuyun lalu mencoba menghilangkannya, tapi sayangnya Chuyun tidak berhasil. Dan bahkan hanya sedikit menyentuh saja, Chuyun merasa sangat kesakitan. Dan bisa dibayangkan ya, betapa menderitanya ibunya Chuyun yang sudah menahan racun itu selama 18 tahun. Chuyun yang akhirnya menyadari penderitaan ibunya selama ini kemudian menjadi sangat marah. Tapi di saat itu ibunya berusaha menenangkan Chuyun. Dan setelah Chuyun tenang, mereka pun berbincang-bincang. Dan Liu Mengyan kemudian menanyakan tentang perjalanan Chuyun hingga bisa sampai di sini. Dan juga bagaimana keadaan ayahnya Chuyun. Singkat cerita, setelah mendengar semua cerita anaknya, Liu Mengyan pun merasa sedih karena mengetahui Chuyun selama ini harus melewati banyak kesulitan dan juga rintangan yang berat. Namun, Chuyun mengatakan meskipun banyak rintangan yang dialami, dia tidak akan menyerah dan akan terus berusaha untuk bisa menyelamatkan ibunya. Di sini, Chuyun juga berjanji akan mencoba membuat sebuah penawar racun untuk ibunya dan meminta pertolongan praktisi di ranah nirvana untuk membukakan segel batu ini. Tapi sayangnya tidak akan semudah itu, karena segel batu ini ternyata memiliki sebuah sejarah, di mana ribuan tahun yang lalu ada ribuan meteor jatuh ke bumi, dan salah satu meteor yang berukuran raksasa menembus gunung dan mengubah tempat ini menjadi sebuah jurang.
Dan meskipun terkubur jauh di dalam tanah, meteor ini ternyata memancarkan sebuah kekuatan yang sangat kuat, yang bernama Adversky tanpa batas. Nah, ternyata sekte bintang kuno diam-diam menyembunyikan keberadaan meteorit itu terhadap dunia luar. Karena meteorit itu bisa memancarkan Adversky tanpa batas yang kekuatannya sangatlah kuat. Dan sekte bintang kuno ingin menguasai meteorit tersebut. Namun, tidak ada yang bisa mendekatinya, karena untuk mendekati meteorit itu terdapat tekanan Adversky yang semakin kuat. Dan oleh sebab itu, tempat ini dijadikan tempat terlarang oleh sekte bintang kuno, karena mereka masih meneliti meteornya. Hingga akhirnya, 20 tahun yang lalu, sekte bintang kuno menyadari kalau roh bela diri milik Liu Mengyan bisa menahan Adversky tersebut. Jadi, walaupun Liu Mengyan mendekati meteor itu, dia hanya terluka ringan saja. Dan karena itulah Liu Mengyan dikurung di sini, karena mereka sengaja memanfaatkan Liu Mengyan untuk dijadikan kelinci percobaan. Dan nantinya kalau sudah berhasil, meteor itu akan dikendalikan oleh sekte bintang kuno. Nah, terungkap sudah ya alasan kenapa ibunya Chuyun yang walaupun sudah membunuh anaknya Fan Muji, tapi dia masih tetap dibiarkan hidup sampai saat ini. Kemudian Liu Mengyan menjelaskan kalau selama ini dia sudah mencoba melakukan resonansi dengan meteorit tersebut. Karena kalau dirinya bisa mengendalikannya, otomatis dia juga bisa mengendalikan Adversky di tempat ini. Sehingga Adversky itu tidak bisa lagi menggerogoti tubuhnya. Dan Liu Mengyan bisa dengan mudahnya menghancurkan segel batu yang ada di tubuhnya. Kemudian, setelah mengetahui kalau meteorit itu adalah kunci utama untuk menyelamatkan ibunya, Chuyun pun berniat pergi ke jurang lembah Luoxing untuk mencari tahu misteri apa yang tersembunyi di meteorit tersebut. Namun, Liu Mengyan sempat menahannya, karena Master Sekte Bintang Kuno saja tidak bisa ke sana. Tapi, karena Chuyun sudah membulatkan tekadnya, serta menunjukkan kekuatan dari pedang kegelapan yang bisa memotong Adversky di sana, Liu Mengyan pun akhirnya membiarkannya, dan dia memberikan sebuah teknik yang telah dia latih kepada Chuyun, yang bisa menyerang Adversky agar bisa dijadikan kekuatan untuk memperkuat tubuh milik Chuyun. Namun, Chuyun tidak boleh terlalu banyak menyerap Adversky di sana, karena itu dapat berbahaya. Lalu, setelah mempelajari teknik yang diberikan ibunya, Chuyun pun pergi ke jurang terdalam lembah Luoxing. Setelah sampai di bagian terdalam, Chuyun kemudian mempraktekkan teknik yang diberikan oleh ibunya agar bisa meningkatkan teknik penampakan tubuhnya yang selama ini tidak ada kemajuan. Dan jika berhasil menerobos tingkatan teknik penampakan tubuhnya, maka Chuyun akan mendapatkan tubuh Vajra yang dapat mendominasi di ranah roh surgawi. Dan itu nantinya bisa menjadi bantuan yang sangat besar di kompetisi 6 besar sekte. Kemudian setelah beberapa saat Chuyun melihat sebuah cahaya, dan Chuyun kemudian menghampiri cahaya tersebut. Hingga akhirnya cahaya itu mengarahkan Chuyun ke meteorit yang dibicarakan ibunya tadi. Chuyun kemudian menemukan sebuah mutiara giok yang ada di dalam meteorit tersebut, yang mana ternyata Adversky yang ada di lembah ini berasal dari mutiara giok ini. Dan mutiara giok itu adalah sebuah senjata kaisar kelas menengah, yang menurut Mimin bisa diibaratkan tingkat senjata yang lebih kuat dari pedang milik Chuyun. Mutiara giok ini menurut Chuyun sudah terkubur selama ribuan tahun dan sedang berusaha keluar dari tempat ini. Dan dia sudah mencoba membuat hubungan dengan ibunya Chuyun. Namun Chuyun merasa aneh jika mutiara giok ini ingin membentuk resonansi dengan ibunya Chuyun. Lalu kenapa Adversky yang berasal darinya malah menggerogoti tubuh ibunya Chuyun? Sehingga Chuyun curiga kalau ada sesuatu yang mencoba menghalanginya untuk membuat hubungan dengan ibunya Chuyun. Dan benar saja, di saat Chuyun ingin mendekat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang berasal dari meteorit tersebut. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, menurut kalian siapa ya kira-kira orang yang muncul ini? Dan bisakah Chuyun menyelamatkan ibunya nanti? Kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.